Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang hidup dalam kekhawatiran karena persoalan-persoalan hidup yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan. Sebab janji-Mu adalah ya dan amin. Yang saat ini sedang lemah imannya karena persoalan-persoalan kehidupan yang sedang dihadapi. Apakah itu persoalan keluarga? Apakah itu persoalan pekerjaan? Apakah itu persoalan pelayanan? Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau sanggup membuka jalan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini akan menegur kami, akan menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan hidup kami, dan akan membawa hidup kami terus berjalan dalam kebenaran. Sehingga hidup kami semakin hari menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar menjadi pelayan Tuhan, tetapi kehidupan yang sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Setiap orang yang melihat hidup kami, mereka boleh merasa diberkati, mereka boleh merasa dikuatkan, dan mereka bisa melihat sungguh ada Yesus itu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Baik yang mengikuti doa secara onsite maupun mereka yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan, boleh kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa roh kita, jiwa kita tetap membutuhkan siraman firman Tuhan. Sebab kita tahu kita nggak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan, dalam minggu ini, baik itu di dalam hari Minggu ataupun di dalam HF, kita sedang belajar sebuah tema yaitu pemicu situasi semakin buruk. Pemicu situasi semakin buruk. Kalau mungkin malam hari ini ditanya kepada Bapak Ibu baik yang ada di gereja saat ini ataupun yang sedang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah. Kalau ditanya apakah kita mau kehidupan yang kita jalani ini semakin buruk? Betul ya Pak ya? Jawabannya pasti semua tidak. Semua pasti ingin menjalani kehidupan, semakin hari kehidupannya itu bisa menjalaninya dengan baik. Oleh karena itu ada sebuah moto yang mengatakan seperti ini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita semua pasti ingin menjalani kehidupan yang semakin hari semakin baik. Kita ini tinggal di dunia yang firman Tuhan katakan keadaannya semakin hari itu semakin tidak baik. Itu berarti tidak mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan yang semakin baik. Karena kita tinggal di dunia yang keadaannya semakin tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana caranya agar di tengah-tengah dunia yang keadaannya tidak semakin baik, tetapi kehidupan kita akan tetap berjalan baik, bahkan semakin baik seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, bagaimana agar hidup kita semakin baik? Jangan turuti keinginan duniawi. Jangan turuti keinginan duniawi. Apa itu keinginan duniawi? Keinginan duniawi adalah keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Tuhan.
keinginan-keinginan dunia yang seringkali menyesatkan hidup kita. Kalau ditanya, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti punya keinginan, betul ya Bapak Ibu? Pasti semua punya keinginan, keinginannya pasti beda-beda, macam-macam gitu. Apakah salah kita punya keinginan? Apakah salah kita mewujudkan keinginan kita? Tentunya tidak. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah mengalami pembaharuan hidup oleh Tuhan, yang sudah ditebus dari kehidupan dosa oleh Tuhan, seharusnya kita sudah punya kemampuan untuk membedakan manakah keinginan yang baik dan manakah keinginan yang dilarang oleh Tuhan. Keinginan duniawi adalah keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Yohanes pasal kedua ayat 16, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, sebab semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tadi poin yang pertama adalah jangan turuti keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu apa? Dalam ayat-ayat ini dijelaskan ada 3 keinginan duniawi yang harus kita jauhi, yaitu keinginan daging, kemudian keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau dari bahasa aslinya keinginan ini berasal dari kata epitumia yang artinya sama dengan hawa nafsu, yang artinya sama dengan keinginan yang bertentangan atau keinginan yang dilarang oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar dulu, apa itu keinginan daging? Keinginan adalah keinginan dalam diri kita yang ingin melakukan perbuatan daging. Apa saja itu keinginan daging? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ disebutkan berbagai macam keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Itu adalah bagian dari keinginan duniawi yang disebut keinginan daging yang harus kita jauhi, yang harus kita matikan, yang tidak boleh kita turuti kemauannya. Kemudian apa itu keinginan mata? Keinginan mata adalah keinginan yang diakibatkan oleh rangsangan visual. Keinginan yang diakibatkan yang muncul karena apa yang kita lihat. Kalau saat ini dunia serba digital. Informasi apapun bisa kita lihat di situ. Dari yang baik, dari yang tidak baik, itu kita bisa buka. Terserah kita. Dan itu apa yang kita lihat secara visual itu. Kalau kita tidak menguasainya, kita tidak berusaha menjaga hidup kita, maka kita bisa jatuh dalam keinginan mata. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang siapa ya kalau ditanya siapa yang punya handphone? Hampir 99% pegang handphone. Android mungkin, iPhone, dan segala macam. Di situ yang punya di rumah sekarang banyak rumah yang sudah punya internet. Kalau di rumah nggak ada internet bisa sekarang banyak itu apa? Warung-warung kopi yang membuka warung dengan wifi bebas. Kemudian sekarang ada di rumah-rumah dipasang TV-TV kabel, IndiHome dan yang lain-lainnya. Semua yang punya HP kuotanya penuh sehingga kapanpun tinggal buka. Kalau kita tidak bisa menguasai keinginan mata apa yang kita lihat, itu akan merugikan diri kita, akan menghancurkan hidup kita. Kalau kita 24 jam ada di depan handphone, ada di depan TV dengan tayangan-tayangan yang segala macam disuguhkan di situ, mata kita tinggal memilih mana yang akan kita lihat.
Jangan turuti keinginan daging. Jangan turuti keinginan mata. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup adalah kesombongan yang disebabkan karena hal-hal materi yang kita miliki. Keangkuhan hidup adalah keinginan seseorang yang lebih dari seharusnya, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji-puji, sehingga untuk mendapatkan itu semua, seseorang menghalalkan segala macam cara. Kalau saat ini kita yang hidup di dunia, kita tahu bahwa standar kesuksesan duniawi adalah kekayaan. Kalau dia kaya, kalau dia punya jabatan, kalau dia dihormati orang, kalau dia dipuja-puja orang, kalau dia disanjung-sanjung orang, itu adalah sukses secara duniawi. Sehingga ada begitu banyak orang Kristen yang akhirnya terjebak dalam pemikiran kesuksesan secara duniawi. Sehingga orang Kristen berusaha mengejar kekayaan, berusaha mengejar jabatan, berusaha mendapatkan penghormatan, berusaha mendapatkan sanjungan, berusaha mendapatkan pujian, bagaimanapun caranya, tanpa memperdulikan apakah caranya itu merugikan orang lain atau tidak. Tidak peduli apakah caranya itu melanggar firman Tuhan atau tidak. Yang penting, kepentingan diri sendiri itu terpenuhi. Jangan ikuti keinginan duniawi yang terdiri dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di Alkitab sendiri memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita membaca WPDA kita dalam beberapa minggu ini, itu diceritakan banyak tokoh-tokoh Alkitab di mana di situ kita belajar gaya hidup dan cara hidup tokoh-tokoh Alkitab ini, mana yang perlu kita contoh dan mana yang tidak perlu kita contoh. Yang pertama Saul. Saul tidak bisa menguasai keangkuhan hidupnya sebagai seorang raja. Padahal kalau kita belajar dari WPDA yang kita baca di dalam kitab 1 Samuel dan 2 Samuel, Saul ini memilih sendiri Daud untuk menjadi pasukan tentara Israel. Karena Saul melihat si Daud ini bisa memenangkan pertempuran melawan Goliat. Kemudian di dalam pertempuran-pertempuran yang lain Daud selalu menang. Oleh karena itulah Saul mengangkat Daud menjadi panglima tentara Israel. Tetapi ketika Daud mulai mendapatkan kemenangan, perang menang, gampang mengalahkan musuhnya, timbul rasa iri, dengki dari Saul. Sehingga dan Saul tidak bisa menguasai itu. Akhirnya apa? Saul hendak membunuh Daud. Dan kalau lihat akhir dari kehidupan Saul, ketika dia terus dikuasai keinginannya untuk membunuh Daud, keinginan dagingnya itu iri, dengki, ingin membunuh Daud. Akhirnya apa? Dia mengalami kekalahan melawan orang Filistin. Dan ketika keadaan terdesak, ending dari kehidupan Saul adalah dia bunuh diri. Kemudian kalau kita belajar dari Daud, siapa yang gak ngerti Daud? Kalau kita membaca WPDA, membaca Alkitab setiap hari yang kita baca, Daud kita mengenal dia adalah orang yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Daud orang yang diurapi Tuhan, Daud orang yang takut Tuhan, Daud orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika Daud diperhadapkan dengan keinginan daging, Daud diperhadapkan dengan godaan keinginan mata, Daud tidak bisa menguasai itu. Akhirnya Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Dan tidak cukup hanya itu saja. Ketika dia tidak bisa mengontrol keinginannya, menguasai keinginannya, Daud pun menjadi perancang skenario jahat untuk membunuh Urea, suaminya Batsheba, agar dia bisa mendapatkan Batsheba sepenuhnya. Lalu apa? Ketika Daud jatuh di dalam tidak bisa mengontrol keinginan dagingnya, keinginan matanya, apa yang terjadi? Itu mendatangkan akibat buruk dalam hidupnya. Tuhan katakan, Daud, apa yang engkau lakukan itu menghina aku. Apa yang engkau lakukan itu menista aku. Oleh karena itu aku akan mendatangkan malapetaka atasmu. Anak yang akan dilahirkan Batsheba pasti mati.
Dan kemudian Tuhan katakan, istri-istrimu akan diambil oleh orang lain. Dan itu engkau lihat di depan matamu sendiri. Dan kalau kita membaca nanti WPDA selanjutnya, bagaimana Absalom anaknya sendiri akhirnya mengkudeta bapaknya yaitu Daud. Kemudian kita melihat WPDA hari ini kalau kita baca. Di situ berbicara tentang Amnon. Bagaimana ketika Amnon anaknya Daud ini tidak bisa menguasai keinginan mata. Melihat adik tirinya yang begitu cantik. Dia ingin adiknya ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia memperkosa adiknya. Dan efek akibat dari dia tidak menguasai itu adalah adiknya merasa tersakiti karena ulah kakaknya. Dan kemudian kakaknya si Tamar ini yang diperkosa ini akhirnya membunuh Amnon karena kebenciannya telah memperlakukan seperti itu kepada adiknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca, mempelajari kisah-kisah tokoh Alkitab ini, seharusnya itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satu orang pun, siapapun itu, sehebat apapun dia, tidak ada seorang pun yang kebal 100% terhadap godaan-godaan dunia. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Firman Tuhan ingatkan kita, ketika kita tidak bisa menguasai keinginan daging kita, tidak bisa menguasai keinginan mata kita, tidak bisa menguasai keangkuhan hidup, itu sebetulnya akan menghancurkan hidup kita sendiri dan akan menghancurkan iman kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jadilah anak-anakku yang taat akan firman Tuhan. Jadilah anak-anakku yang bisa menguasai hawa nafsu kedaginganmu. Tuhan mau supaya hidup kita tidak terpuruk dalam penderitaan. Tuhan mau kita menjalani hidup ini dengan semakin hari semakin baik. Dengan tidak menuruti keinginan duniawi. Percayalah hidup kita akan menjadi kehidupan yang semakin baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjalani hidup ini semakin hari semakin lebih baik. Yang kedua adalah kuatkanlah hatimu. Kalau kita baca di dalam WPDA kita hari ini, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menghadapi penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan. Di sini Tuhan Yesus bersikap realistis. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita orang-orang percaya. Kita ini hidup di dunia. Dunia di mana semuanya tidak baik. Dunia yang berusaha menentang keiman kita. Dunia yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Dunia yang berusaha menganiaya kita. Dunia yang berusaha menawarkan godaan-godaan. Tujuannya adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah. Ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi tantangan, ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, kuatkan hatimu, jangan menjadi lemah. Tuhan juga sedang mengingatkan kita, dunia ini selalu menawarkan godaan-godaan agar kita terpikat dan terseret olehnya, sehingga hidup kita akan hancur dan iman kita akan hancur. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan hatimu, jangan lemah. Lawanlah godaan-godaan itu dalam nama Yesus. Sebab Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Sebetulnya kalau kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu memberikan kita kekuatan hati, kekuatan iman,
Sebab kita meyakini, Tuhan, aku tidak menghadapi persoalan ini sendiri. Tuhan, aku tidak menghadapi tekanan ini sendiri. Tuhan, aku tidak menghadapi pergumulan ini sendiri. Tuhan, aku tidak menghadapi godaan-godaan ini dengan kekuatanku sendiri. Ada Tuhan Yesus yang memampukan aku. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa penyertaan Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan, tantangan, tekanan yang kita hadapi dalam dunia ini. Dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan setiap keinginan duniawi. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berdiri kuat, untuk semakin maju dalam Tuhan. Lalu bagaimana agar iman kita atau hati kita ini tetap kuat di dalam Tuhan? Tidak ada cara lain, adalah kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bangunlah mesbah-mesbah doa pribadi bersama dengan Tuhan. Di dalam mesbah pribadi itu kita akan menikmati kekuatan Tuhan yang baru. Kita bisa berkomunikasi setiap hari dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, aktivitas kita, pelayanan kita sekalipun. Jangan lupa membangun mesbah doa pribadi. Sebab disitulah yang akan membuat kita kuat. Ketika kita lemah, kita berdoa, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita merasa tidak mampu, kita komunikasikan semua dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan yang baru. Dan ketika kita merasa lemah, Tuhan, godaan ini terlalu besar untuk aku. Aku enggak kuat rasanya Tuhan untuk mengalahkan godaan ini. Tetapi ketika kita berlutut di situ, kekuatan Tuhan akan memampukan kita. Dan jangan lupa, tetaplah WPDA, belajar firman Tuhan. Di dalam WPDA kita hari ini, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, mulai ayat yang ke-73. Di situ Daud berusaha, puji Tuhan akhir kehidupan Daud bertobat. Ketika Natan menegur dosanya, dia terbuka, dia bertobat, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan kembali kehidupannya. Dan apa yang dia lakukan? Daud berkata, Tuhan, tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita WPDA setiap hari, sebetulnya disinilah kita mendapatkan petunjuk. Tuhan memberikan peringatan, Tuhan memberikan awasan, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, semakin baik, dan semakin baik sesuai firman Tuhan. Amin. Ini dua hal yang harus kita lakukan agar kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok menjadi lebih baik dari hari ini. Yang pertama, jangan turuti keinginan-keinginan duniawi. Yang kedua, kuatkanlah hatimu. Ini artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa hari-hari ini gampang sekali aku terjatuh dalam dosa. Aku gampang sekali terpengaruh dengan keinginan daging. Aku gampang sekali terpengaruh dengan apa yang aku lihat. Gampang sekali aku mementingkan diri sendiri. Mungkin kita perlu memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita percaya ketika kita kuat, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Ketika persoalan itu datang dalam hidup kita, ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu kita alami. Apakah persoalan rumah tangga? Apakah persoalan pekerjaan? Apakah persoalan pelayanan itu datang menghampiri kita? Kita punya kekuatan untuk menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika godaan-godaan duniawi yang berusaha menjatuhkan iman kita itu sedang menggoda kita. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, percayalah Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan godaan-godaan tersebut. Sehingga kita bisa tetap berdiri dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin.
ada statement yang saya ambil dari buku dari seorang yang bernama Miller. Dia mengatakan seperti ini. Keadaan dan situasi memang memberi warna pada kehidupan. Tetapi Anda telah diberikan pikiran untuk memilih warna yang Anda gunakan. Ketika keadaan menjadi gelap, jangan-jangan Anda telah membeli warna hitam ke dalamnya. Sadarilah sebelum semua menjadi buruk. Kalau ada hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita segera menyadarinya. Dosa-dosa yang mungkin kita lakukan, hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan kalau saat ini Bapak Ibu memiliki hubungan yang kurang baik dengan Tuhan, sehingga engkau merasakan batinmu tidak kuat, imanmu tidak kuat, hari ini di rumah Tuhan, perbaiki itu di hadapan Tuhan. Selalu ada kesempatan bagi anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan. Saya akan menutup malam hari ini dengan kesaksian. Saya punya seorang teman baik. Saya sudah berteman ini sekitar 12 tahun. Waktu itu kami sudah kenal sebelum anak kami sama-sama masuk di TK. Sejak mereka TK, kami semakin akrab. Keluarga ini suami istri ini punya 2 anak. Yang satu TK, yang satu waktu itu kami pertama kali berkomunikasi baik. Mereka punya ekonomi ya biasa gitu. Suaminya bekerja di bagian farmasi gitu. Kemudian ketika saya secara pribadi ketika melihat kehidupan mereka bagus kehidupannya. Secara rohani mereka baik. Mereka tekun beribadah, mereka melayani karena sering sharing ya. Jadi saya setidaknya tahu kehidupan mereka. Tetapi kemudian ketika anak kami kelas 3, sekitar 3 SD, itu dia bilang bahwa suaminya ada promosi pekerjaan sehingga dari Surabaya harus pindah ke Jakarta. Ketika pindah ke Jakarta, kehidupan ekonomi mereka semakin mapan dan semakin mapan. Tetapi justru ketika mereka ada di dalam kemapanan itu, teman saya itu sering komunikasi dengan saya, dia WA dengan saya selalu tanyakan, kamu sudah ibadah belum hari Minggu, kamu ke gereja mana? Gimana anak-anak tetap sekolah Minggu? Tetapi pada waktu itu dia mengatakan bahwa dia sudah mulai jarang ke gereja. Saya kaget tanya, kenapa bisa gitu? Kamu sudah makin diberkati Tuhan, makin menjauh dari Tuhan. Dia katakan suamiku tuh sibuk sekali. Kalau libur itu cuma hari Sabtu, itu pun bisanya sore. Oleh karena itu sore kami selalu pergi jalan-jalan nginap di mana dan besok sampai hari Minggu malam baru pulang. Jadi nggak ada lagi waktu untuk ibadah. Tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Dan ketika saya melihat bagaimana gaya hidup teman saya ini mulai berubah. Pendapatan meningkat, biasanya gaya hidup meningkat. Teman saya sering cerita, iya kalau dulu ya waktu masih di Surabaya, aku bisa pakai tas 200.000 sudah cukup. Sekarang harus 2 juta, 3 juta dan yang berjuta-juta. Keinginan duniawi mulai mengikat dia, sehingga dia tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya. Dia sadari itu, sebetulnya dia menyadari itu. Tetapi dia tidak berusaha untuk lepas dari itu. Tidak berusaha memadamkan itu. Tetapi dia dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Akhirnya hidup dalam sebagai manusia rohani tetapi hidup duniawi. Loh aneh toh ya. Manusia rohani yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi hidupnya adalah hidup secara duniawi. Kemudian setelah peristiwa kontak itu lama saya tidak kontak-kontakan lagi. Dan kalau nggak salah 1 tahun yang lalu teman saya itu menghubungi saya. Dia ternyata ganti nomor WA. Kemudian saya juga perhatikan media sosial dia ya kayak IG, Facebooknya tidak aktif lagi. Kemudian ketika dia menghubungi saya balik telepon dia. Kamu ada di mana? Ada di Malang. Loh kamu sudah ada di Malang? Iya. Baru dia cerita. Sejak dia ada di Jakarta, suaminya semakin meningkat. Mereka terikut dengan arus duniawi. Saya sadar saya enggak lagi ibadah.
Saya nggak terlalu pentingkan itu ibadah. Saya nggak terlalu pentingkan lagi itu pelayanan. Dan gaya hidup kami membuat suamiku katanya. Akhirnya terjerat dalam korupsi di perusahaan dia di mana bekerja. Dan dia katakan, suamiku dipecat dan bukan hanya itu saja. Rumah yang kami punya dengan susah payah. Dan segala macam yang kami punya disita oleh perusahaan. Karena suamiku korupsi. Kemudian dia cerita akhirnya dia di sana, dia merasakan pergumulan itu tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Akhirnya dia pergi ke satu gereja kecil. Di situ dia akhirnya bertemu dengan gembalanya. Kemudian dia konseling dengan gembalanya. Kemudian gembalanya ini mengkonselingi dia. Kemudian dia terbuka, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kekeliruannya. Dan akhirnya bertobat sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan, Tuhan mengampuni setiap orang yang mau datang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa dengan berjalannya waktu. Dari Jakarta akhirnya mereka karena sudah tidak ada pekerjaan. Akhirnya mereka pindah ke daerah Malang. Kemudian dia katakan di Malang dia membuka usaha kecil-kecilan. Kemudian di dalam WA dia katakan seperti ini. Apa yang sudah saya alami bersama keluargaku. Ini menjadi pelajaran yang sangat berarti. Yang tidak akan pernah kuulangi lagi. Kemudian saya katakan. Sekarang ketika kamu lagi jatuh, kamu punya komitmen untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Coba kamu harus pertahankan itu. Ketika nanti ada kesempatan Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan kembalikan semuanya seperti semula. Apakah engkau tetap kuat dengan komitmenmu untuk tetap setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita. Agar hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Agar kita mengatakan Tuhan selama aku hidup. Aku ingin hidup untuk Tuhan. Selama aku ada aku ingin menyembah Tuhan. Selama aku hidup mataku mau tertuju hanya kepada Tuhan. Sebab ketika aku punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Aku sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Apapun akan aku hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kehidupanku semakin hari akan semakin baik. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan janjiku kepadamu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Bisa menjauhkanmu
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, selama aku hidup, aku mau menyembah-Mu. Selama aku hidup, aku akan memfokuskan mataku untuk terus memandang Tuhan. Sehingga kehidupanku menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jika ada di antara kita yang mungkin saat ini masih terikat dengan kehidupan dosa, apapun itu mungkin tidak ada seorang pun yang tahu dosa yang sedang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, dalam hari-hari ini, dan engkau tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Malam ini minta ampun di hadapan Tuhan, sebab dosa akan menghancurkan hidup kita. Dosa akan menghancurkan iman kita. Karena itu ambil komitmen, Tuhan, selama aku hidup, aku mau tetap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kalau ku hidup, lihat setiap hati kami Tuhan. Kami ingin memperbarui komitmen kami di hadapan Tuhan. Bukan sekedar menjadi jemaat, bukan sekedar menjadi pelayan Tuhan saja, tetapi mau belajar hidup yang berkenan, yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebab kami tahu Daud yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Daud yang suka memuji, menyembah, bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kami semua sekedar jadi jemaat ikut-ikutan, atau sekedar jadi pelayan Tuhan yang biasa saja. Kami mohon Roh Kudus tuntun hidup kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami baca. Ya, biarkan setiap kami hidup, setiap detik, setiap waktu, setiap jam, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam rumah tangga keluarga kami, di dalam pekerjaan di mana kami berada, bahkan di dalam gereja, kami melayani pekerjaan yang suci dan kudus. Biarkan kami hidup yang berkenan Tuhan. Oh, ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mataku tetap memandang-Mu Tuhan, memandang firman Tuhan. Tolong kami. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak dalam surga, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini di rumah Tuhan. Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer di altar Tuhan. Kami berdoa setiap tangan-tangan dengan jujur. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering jatuh di dalam dosa. Roh kami ingin berbuat baik, tetapi kedagingan kami justru berbuat dosa. Roh kami ingin menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi tindakan pikiran perkataan kadang membuat kami jatuh dalam dosa karena mengikuti keinginan daging. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pembelajaran dari Raja Daud untuk bangkit dari kesalahannya, sehingga kami boleh kembali hidup berkenan. Dalam nama Yesus, buat setiap tangan-tangan terangkat, aku berdoa, jadilah sesuai imanmu, sucikan, kuduskan kembali. Bahkan yang buat yang ada di rumah, yang sedang ikut juga berdoa di live streaming YouTube Gereja Sidang Jemaat Allah, jemaat-jemaat yang ada di rumah dimanapun berada, mari angkat tangan Tuhan. Mulai pembelajaran firman Tuhan, kami mau hidup berkenan, sehingga setiap doa kami tidak terhambat, sehingga usaha kami tidak terhambat, pekerjaan dan peranan kami, karena kami mau belajar hidup berkenan sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga mujizat terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam pekerjaan, terjadi dalam setiap usaha, terjadi dalam pelayanan yang kami lakukan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kalau saat ini ada sidang jemaat yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilu-bilu Tuhan sanggup menyembuhkan. Jika ada bermasalah ke dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah damai dari surgawi, damai sejahtera memenuhi setiap keluarga Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Karena keluarga yang dipulihkan Tuhan, keluarga menjadi berkat dan kesaksian Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan keluarga Sidang Jemaat Ebenezer
keluarga yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa, mereka sedang bermasalah karena usahanya atau karena pekerjaannya. Dalam nama Yesus, buka pintu berkat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka sedang sekolah, mereka sedang butuh pekerjaan, atau sedang mencari pasangan hidup. Kami berdalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Mulai gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan, kami berdoa satukan iman, satukan kasih, untuk terus berdoa buat proses pemulihannya dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada damai sejahtera surgawi ada dalam hati dan pikirannya. Damai surgawi turun dalam hatinya, juga tetap damai sejahtera, sehingga Tuhan melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Berkati setiap pengobatan-pengobatannya, dana-dana diperlukan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati, biar berkati istrinya, berkati ketiga putrinya dalam nama Yesus. Biar mulai keluarga ini akan terus menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi sidang jemaat Allah Ebenezer. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kami berdoa setiap pemimpin gereja kami Tuhan, Bapak Majelis Gereja, dengan Tuhan memberkati. Dan Ibu Kahiyatu, Oma Kahiyatu, juga Tuhan tolong Kau mau pakai terus pada masa tuanya. Berkati dengan kesehatan, berkati setiap firman disampaikan, doa-doa, nasihat-nasihatnya kepada sidang jemaat, kepada keluarga, kepada anak menantu dan cucu-cucunya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati majelis gereja kami Tuhan. Dalam nama Yesus, biar melalui majelis gereja, gereja kami akan terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi kesaksian, dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Haryadi Unantea beserta keluarga, Bapak Samuel PW dan keluarga, Bapak Bambang Sutrisno dan keluarga, Bapak Yudhistira beserta keluarga, Bapak Henry Kusnarajo beserta keluarga, Bapak Elias Iswanto beserta keluarga, Bapak Roni Kusnarajo beserta keluarga, Bapak Sani beserta keluarga, Bapak Anwar Nugroho beserta keluarga, Bapak Yudi Santosa beserta keluarga, Bapak Yunus beserta keluarga, Ibu Desi beserta keluarga. Tuhan memberkati majelis gereja kami Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Juga berkati setiap pastoral, berkati setiap pekerja host family, ketua lain, ketua kelompok, ketua komisi departemen. Juga berkati setiap ketua-ketua satelit BPB yang ada di satelit. Mulai dari satelit Kamen, satelit Sion, satelit Elohim, Immanuelium, Anugerah, Elims, Air Hidup, Gesmani, Siloam, Eklesia, Bethlehem, Immanuel Is, dan Maranatha. Kami percaya Tuhan berkati setiap satu satelit untuk terus mencari jiwa-jiwa dan menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan kami akan bersyafaat untuk bangsa negara kami. Haleluya Tuhan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tinggal di Indonesia. Maka kami punya kewajiban memberkati, mendoakan bangsa negara kami. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Mari kita angkat iman kita untuk belajar memberkati bangsa negara kita di Indonesia. Kalau kita hidup damai, hidup tenang, karena Tuhan turut campur tangan di negara kita Indonesia. Oh, negeriku Indonesia, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, agar ada kemuliaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, keadilan terjadi di negara Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Papua. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Yes, haleluya. Nyatakan curah kuasa Tuhan terjadi. Yes, setiap provinsi-provinsi. Cinta negeriku Indonesia. Amin. Berdoa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, tapi ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Penuhi kemuliaan Tuhan setiap daerah dalam nama Yesus. Kita akan tercinta negeriku Indonesia. Yes, terima kasih Tuhan. Ku berdoa Indonesia diberkati. Indonesia ada damai sejahtera. Indonesia ada kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yes.
setiap 34 provinsinya, Provinsi Sumatera, provinsi di Jawa, di Bali dan Nusa Tenggara, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Aku berdoa dalam nama Yesus, damai sejahtera dilimpahkan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kami usir, kami tangkis setiap orang-orang yang berniat jahat untuk bangsa Indonesia. Radikalisme, terorisme, kejahatan apapun yang ada di Indonesia, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar kemuliaan Tuhan yang hadir di negara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat pemimpin kami, mulai Bapak Presiden Joko Widodo, wakil serta menteri-menterinya. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, dengan kepenuhan adilan, sehingga setiap rakyat Indonesia boleh merasakan kesejahteraan, kebijakan, dan keadilan karena dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para menterinya, kepolisian, tentara untuk memberikan rasa aman, rasa damai dalam nama Yesus. Berkati juga setiap gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, RT, RW dalam nama Yesus. Setiap kepala-kepala daerah akan menjadi contoh bagi rakyat dipimpinnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Kami sudah berdoa di rumah Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan WPD pada hari ini berkata, tanganmu telah menjadikan aku, membentuk aku, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Siapkan hati kita untuk membawa berkat pulang ke rumah kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Mengenapi firman kesempatan. Yes. Percaya kuasanya. Terima sekarang. Kemenangan kemenangan dari Tuhan. Terimalah dengan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Dan sekarang pulanglah ke rumah keluarga kita masing-masing, berjumpa dengan orang yang kita kasihi, dan membagikan apa yang kita dapatkan di rumah Tuhan. Berkat, damai sejahtera, sukacita, dan hadirat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, penuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari. Maka kita akan menerima mujizat-mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, akan menjemput kita semua yang percaya dan diberkati. Katakan bersama, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Aku punya Tuhan.